Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu semua, tabi pun. Bertemu lagi dengan saya Hasnawati pada kegiatan penyuluhan bahasa Indonesia. Materi penyuluhan kita kali ini adalah penulisan surat dinas. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita melanjutkan kegiatan belajar ini, saya harapkan Bapak Ibu mengunduh terlebih dahulu modul penulisan surat dinas pada tautan yang telah disediakan. Pengunduhan modul ini berguna untuk mempermudah kita dalam kegiatan belajar ini dan mempermudah Bapak Ibu dalam memahami materi penulisan surat dinas. Baiklah, pada modul ini terdapat 4 kegiatan belajar. Yang pertama, perihal surat dinas, yang kedua format surat dinas, yang ketiga bagian-bagian surat dinas, dan yang keempat bahasa Indonesia pada surat dinas. Baik, yang pertama perihal surat dinas. Pada perihal surat dinas ini ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama tentang pengertian surat dinas itu sendiri, kemudian fungsi surat dinas, peraturan menteri tentang surat dinas, dan kriteria surat dinas yang baik. Baiklah, yang pertama pengertian surat dinas. Surat dinas merupakan surat yang berisi informasi yang menyangkut kepentingan tugas dan kegiatan dinas internal instansi atau antar instansi. Jadi, surat dinas merupakan alat komunikasi tertulis, baik itu untuk komunikasi di dalam instansi tersebut ataupun komunikasi satu instansi dengan instansi lainnya. Penulisan surat dinas ini memiliki 2 dasar hukum. Yang pertama, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada peraturan ini diatur bagaimana penulisan yang tepat pada bagian-bagian surat dinas. Selanjutnya yang kedua, dasar hukum penulisan surat dinas adalah Permenpan RB RI Nomor 5 Tahun 2017 tentang pedoman tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pada Permenpan RB ini disebutkan bahwa sebuah surat dinas harus ditulis, harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik, selanjutnya fungsi surat dinas. Apakah fungsi surat dinas itu? Yang pertama, surat dinas merupakan alat bukti tertulis hitam di atas putih. Nah, untuk alat bukti ini sangat penting, terutama pada surat perjanjian. Kemudian, surat dinas merupakan alat pengingat, karena sebuah surat dinas akan diarsipkan dan dapat dilihat lagi jika diperlukan. Yang ketiga, surat dinas merupakan bukti sejarah, dokumentasi historis seperti pada surat-surat tentang perubahan atau perkembangan sebuah instansi. Surat dinas juga merupakan pedoman kerja, misalnya pada surat tugas atau surat perintah dan surat keputusan. Dengan adanya surat tugas, seseorang dapat melaksanakan tugasnya dengan dasar yang kuat. Dengan adanya surat keputusan, posisi seseorang atau fungsi seseorang pada kedinasan akan lebih kuat karena ada dasarnya, yaitu sebuah surat keputusan. Selain itu, sebuah surat dinas juga merupakan duta atau wakil penulis untuk berhadapan dengan mitra tuturnya. Semakin baik bahasa seseorang dalam surat dinas akan menunjukkan bahwa orang tersebut adalah orang yang santun, orang yang berilmu, atau orang yang bisa atau dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan komunikasi yang baik juga. Baik, ada 3 kriteria untuk surat dinas yang baik. Yang pertama, bahasa dalam naskah dinas harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku, baik dalam hal penulisan, pemilihan kata, maupun penggunaan kalimat. Yang kedua, bahasa dalam surat dinas haruslah bahasa baku, yaitu bahasa yang sesuai dengan kaidah
yang terdapat dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kaidah tersebut meliputi 3 hal, yaitu penulisan huruf, penulisan kata, penulisan tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Bahasa dalam naskah dinas juga harus menggunakan kalimat efektif dan efisien yang ditandai dengan kelugasan bentuk dan keeksplisitan informasi. Itulah hal-hal yang harus kita perhatikan dalam sebuah surat dinas. Baik Bapak Ibu, sudah dilihat modulnya. Nah, ini ada sedikit latihan untuk bentuk frasa ya yang kita gunakan, mana yang benar dan mana yang salah. Pada modul ada latihan tes formatif, dan itu dapat Bapak Ibu lihat sendiri bagaimana soal-soalnya, kemudian jawabannya juga ada di dalam modul untuk melatih kompetensi berbahasa Bapak Ibu. Baik, di sini kita akan latihan sedikit. Manakah bentuk yang benar, disebabkan karena atau dikarenakan? Ya, 2 bentuk ini tidak ada yang benar. Yang benar hanya karena. Misalnya, saya berteduh karena hujan. Saya berteduh disebabkan karena hujan, atau saya berteduh dikarenakan hujan. Yang benar hanya 1, saya berteduh karena hujan. Mengapa tidak ada bentuk dikarenakan? Bapak Ibu, bentuk dikan berasal dari, ini adalah bentuk pasif. Nah, ini harusnya berasal dari mekan. Misalnya, dituliskan itu berasal dari bentuk aktif menuliskan. Nah, apakah kita memiliki bentuk mengarenakan? Tidak ada, bukan? Nah, artinya bentuk dikarenakan ini bukanlah bentuk yang tepat. Cukup Bapak Ibu gunakan kata karena. Saya datang karena dipanggil. Misalnya, silakan Bapak Ibu lanjutkan membaca latihan pada modul penulisan surat dinas yang telah Bapak Ibu unduh. Format surat dinas. Format surat dinas ini tidak ada yang baku untuk yang harus diikuti oleh semua instansi. Jadi, format surat dinas ini mengikuti gaya selingkung instansi masing-masing. Misalnya, Bapak Ibu mau format lurus, semuanya berada di sebelah kiri, atau ada yang alamatnya di sebelah kanan, atau penanda tangannya ada di sebelah kanan atau di sebelah kiri, itu bergantung pada gaya selingkung instansi masing-masing. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan dalam sebuah format dinas, yaitu kemudahan, kehematan, dan keserasian. Kehematan di sini jadi tidak menghabiskan banyak space atau ruang di dalam kertas, sehingga sebuah surat dinas menjadi bagus tata letaknya. Baiklah, bagaimana bentuk surat dinas yang digunakan pada instansi Bapak Ibu dapat dilihat sendiri nanti. Nah, dalam format surat dinas yang dikenal di Indonesia, dalam naskah dinas ada 5 format, yaitu berikut ini. Yang pertama namanya format block style atau format lurus penuh. Nah, pada format surat ini kop surat berada paling atas, kemudian tanggal, nomor, lampiran, hal surat, alamat, salam pembuka, semua isi surat, salam penutup dan tanda tangan hingga bagian tembusan berada pada satu garis lurus. Nah, ini dinamakan dengan format lurus penuh. Format surat yang kedua yaitu format lurus. Nah, format lurus ini seperti apa?
Nomor lampiran dan hal surat berada di sebelah kiri, tanggal berada di sebelah kanan, alamat yang dituju berada di sebelah kanan. Kemudian seluruh paragraf berada di satu garis lurus. Kemudian salam penutup berada di sebelah kanan dan tembusan ada di sebelah kiri. Selanjutnya ada format surat semi block style. Nah, pada semi block style A, jadi ada dua, semi block style A dan semi block style B. Apa bedanya? Pada semi block style A, alamat yang dituju berada di sebelah kanan. Dan pada format block style B, alamat yang dituju berada di sebelah kiri. Nah, apa keuntungannya alamat berada di sebelah kiri dan sebelah kanan? Kalau alamat di sebelah kanan, nanti jika alamat itu panjang maka dia akan sampai ke pinggir, kemudian disambung lagi di bawah. Namun kalau Bapak Ibu menggunakan alamat di sebelah kiri, Bapak Ibu bisa menuliskan alamat yang cukup panjang karena space-nya cukup lebar di sini. Nah, nanti kalau sudah di pertengahan ini bisa disambung ke bawah. Jadi untuk untuk format block style A dan block style B ini hampir sama. Nomor lampiran hal berada di sebelah kanan. Nomor lampiran hal berada di sebelah kiri, tanggal berada di sebelah kanan. Kemudian bedanya hanya pada letak alamat yang dituju. Untuk posisi isi surat sama, kemudian penanda tangan surat juga sama, posisinya berada di sebelah kanan dan tembusan berada di sebelah kiri bawah. Nah, yang terakhir ada format paragraf menggantung. Kop surat di bagian atas, kemudian nomor lampiran dan hal berada di sebelah kiri, tanggal di sebelah kanan, alamat berada di sebelah kiri. Nah, bedanya pada bentuk paragraf. Paragraf ini yang menjorok ke dalam adalah isi surat, sementara awal paragraf berada di sebelah dengan rata kiri. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam penyuluhan bahasa Indonesia, penulisan surat dinas kali ini. Jika ada pertanyaan Bapak Ibu dapat langsung menghubungi saya melalui nomor telepon yang ada di dalam modul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.